Dinda terbangun pagi itu dengan hati yang terasa kosong, meski tinggal di rumah megah yang selalu dipenuhi pelayan dan suara langkah kaki. Hidupnya bergelimang kemewahan, namun ia semakin merasa tidak mengenal dunia luar yang sesungguhnya. Sejak kecil, ia tumbuh di bawah lindungan keluarga pengusaha besar. Semua kebutuhan dipenuhi, semua masalah dibereskan orang lain, dan semua kenyamanan selalu tersedia sebelum ia sempat merasakannya. Namun ia tidak pernah merasakan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri sebelum matahari naik sepenuhnya. Ia memutuskan sesuatu yang tiba-tiba, namun telah lama terpendam. Ia ingin mengetahui rasanya bekerja keras, merasakan dunia nyata, dan hidup tanpa identitas sebagai putri keluarga hartawan. Ia menyamar rambutnya diikat sederhana, wajahnya tanpa riasan, dan pakaiannya diganti dengan seragam pelayan sederhana yang dibelinya diam-diam. Ia memutuskan bekerja di sebuah restoran yang cukup terkenal di pusat kota, restoran rasa indah. Restoran itu ramai setiap hari, dikelola oleh seorang pria bernama Zaki, sosok yang dikenal tegas namun adil oleh para pekerjanya. Saat pertama kali melangkah ke dapur restoran itu, Dinda merasakan hawa yang benar-benar berbeda. Bau masakan yang bercampur menjadi satu, suara panci beradu, panggilan koki dari ujung ruangan, dan langkah para pelayan yang bergegas. Tidak ada yang mengenal dirinya, tidak ada yang tahu bahwa gadis berpenampilan sederhana itu sebenarnya pewaris sebuah perusahaan raksasa. Dinda mulai bekerja sebagai pelayan. Tugasnya membersihkan meja, mengantarkan pesanan, dan membantu di dapur ketika ada waktu senggang. Ia belajar menangani pelanggan yang cerewet, menahan lelah saat kakinya mulai sakit, dan tersenyum meski pikirannya kalut oleh banyak hal yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Zaki sesekali memperhatikan gadis baru itu, sosok yang terlihat kikuk, namun bersungguh-sungguh. Ia belum tahu siapa Dinda sebenarnya, namun ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang tenang, namun menyimpan beban. Hari pertama Dinda berjalan lancar, meski ia pulang dengan kaki pegal dan tangan bergetar. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidupnya memiliki arah. Ia pulang bukan sebagai pewaris kaya raya, melainkan sebagai seseorang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri. Dan malam itu, sebelum tidur, ia tersenyum kecil. Ia tidak tahu bahwa perjalanan yang dimulai dengan penyamaran sederhana ini akan mengantarkannya pada takdir yang jauh lebih besar, termasuk pertemuan tak terduga dengan cinta yang perlahan tumbuh dari luka dan penghargaan. Hari kedua di restoran berjalan lebih ramai dari hari sebelumnya. Banyak pelanggan datang silih berganti, sebagian besar keluarga dan pekerja kantoran. Dinda mulai terbiasa dengan ritme kerja, meski tubuhnya masih belum begitu kuat. Siang itu seorang pelanggan wanita yang terkenal suka merendahkan. Para pekerja datang bersama temannya. Banyak pelayan menghindarinya, namun Dinda yang belum mengenal reputasi pelanggan tersebut justru mendekat. Ia mengantar makanan dengan hati-hati, mencoba menjaga agar piring-piring tidak goyah. Namun situasi berubah ketika pelanggan itu mulai mengeluhkan hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Ia meminta Dinda memperbaiki letak tisu, menambahkan air, mengatur ulang posisi sendok, dan melakukan banyak hal remeh lainnya. Dinda tetap melakukannya, meski tampak gugup. Puncaknya terjadi ketika pelanggan itu menggeser kakinya secara tiba-tiba ke arah Dinda. Gerakan itu membuat keseimbangan gadis itu terganggu. Piring yang ia bawa meluncur dari tangannya, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Suara pecahan piring menggema di seluruh restoran, membuat semua orang menoleh. Dinda jatuh tersungkur. Seragamnya kotor, tangannya sedikit tergores, dan wajahnya menunduk karena malu. Pelanggan itu bukan hanya tidak merasa bersalah, tetapi justru menatapnya dengan tatapan merendahkan. Beberapa pengunjung tertawa pelan. Beberapa lainnya hanya melihat tanpa niat menolong. Namun ada satu sosok yang bergerak cepat. Zaki. Ia datang dari arah dapur, menghampiri Dinda dengan langkah tegas. Pandangannya penuh kemarahan terpendam terhadap perlakuan pelanggan itu. Ia membantu Dinda berdiri, menyingkirkan pecahan piring, dan memastikan gadis itu tidak terluka parah. Ekspresi wajahnya yang biasanya dingin, kini berubah menjadi lembut. Dalam tatapannya ada rasa protektif yang muncul begitu saja. Sementara itu, pelanggan yang mendorong Dinda masih menyalahkan gadis itu, bahkan menuntut diganti kerugiannya. Keadaan menjadi tegang. Para pelayan lain hanya berani melihat dari jauh. Merasa takut menghadapi situasi seperti itu, Zaki akhirnya mengambil kendali. Tanpa berkata apapun, ia memberikan isyarat yang membuat pelanggan itu terdiam. Ia menunjukkan sikap tegas sebagai pemilik restoran, membuat pelanggan itu kehilangan kepercayaan diri dan memilih pergi setelah melontarkan beberapa keluhan kecil. Setelah situasi kembali tenang, Zaki membawa Dinda ke ruang belakang untuk beristirahat. Ia membasuh luka kecil di tangan gadis itu, memastikan ia baik-baik saja. Ada perhatian yang tidak biasa dalam sikapnya, sebuah kehangatan yang tidak pernah ia tunjukkan pada pekerja baru lain.
Di sisi lain Dinda merasakan sesuatu yang menggetarkan dadanya, bukan karena rasa sakit, tetapi karena perhatian tulus yang ia dapatkan dari seorang pria yang baru saja ia kenal. Sosok yang kuat, protektif, dan diam-diam memperhatikannya sejak hari pertama. Dalam diam dan tanpa percakapan, sebuah ikatan kecil terbentuk di antara mereka. Ikatan yang lahir dari luka, penghinaan, dan uluran tangan pertama yang membuat Dinda merasa tidak sendirian di dunia yang baru ia pijaki ini. Tidak tahu bahwa kejatuhan kecil itu adalah awal dari tumbuhnya benih cinta yang akan menyelimuti hari-harinya ke depan. Setelah insiden memalukan di depan seluruh restoran, Dinda kembali bekerja dengan hati yang masih sedikit gemetar. Meski begitu, ia mencoba menata napas dan kembali menjalankan tugasnya, seolah tidak terjadi apapun. Namun semua orang di restoran tahu, kejadian kemarin telah mengguncang dirinya. Termasuk Zaki yang diam-diam memperhatikan setiap langkahnya. Hari itu, restoran kembali dipenuhi pelanggan. Aroma tumisan dari dapur bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh. Para pelayan bergerak cepat sambil membawa beberapa piring dengan hati-hati. Namun suasana terasa berbeda, lebih hening, lebih berhati-hati, seakan semua orang menunggu apa yang akan terjadi pada gadis baru itu. Zaki yang biasanya hanya fokus pada dapur, kini berkali-kali menoleh ke arah Dinda. Ia tidak ingin menunjukkan perhatian berlebihan. Namun ia tahu bahwa gadis itu masih berusaha pulih secara emosional. Setiap kali Dinda melewati keramaian, Zaki memperhatikan apakah ada pelanggan yang bersikap kurang ajar, atau apakah Dinda membutuhkan bantuan. Sesuatu dalam dirinya terasa tidak tenang. Di sisi lain, Dinda meski tubuhnya masih terasa sakit, bekerja dengan lebih rapi dan berhati-hati. Ia belajar dari kesalahan hari sebelumnya. Ia lebih tegas dalam menjaga keseimbangan piring, lebih cepat membaca situasi pelanggan, dan lebih cekatan dalam membersihkan meja. Semua itu dilakukan bukan untuk menunjukkan kemampuan, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Hari mulai menjelang sore, ketika seorang pelanggan keluarga besar datang. Meja penuh pesanan, anak-anak berlarian, dan suasana menjadi cukup kacau. Pelayan lain tampak kewalahan, dan Dinda diminta membantu. Meski lelah, ia tetap mengambil alih beberapa tugas berat. Ia mengantar piring-piring berukuran besar, membersihkan meja penuh serpihan makanan, dan menahan sakit di lengannya saat harus membawa nampan dengan muatan berat. Namun Dinda tidak mengeluh sedikit pun. Zaki yang memperhatikannya dari jauh, merasakan kekaguman kecil tumbuh dalam dirinya. Ia melihat bagaimana gadis itu berjuang tanpa protes. Tidak seperti kebanyakan pekerja baru yang mudah menyerah. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, meski ia tidak mengerti apa. Sore hari itu, saat semua pelayan mulai beristirahat sejenak, Dinda duduk di kursi belakang dapur, sambil memijat pergelangan tangannya. Ia menatap seragamnya yang kusam karena kerja keras, namun anehnya ia merasa bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari dunia yang sederhana ini. Walau lelah hatinya hangat, ia merasa dihargai bukan karena kekayaannya, tetapi karena usahanya sendiri. Dan ia tidak menyadari bahwa langkah-langkah kecilnya di restoran itu perlahan mengubah suasana di sekitar. Terutama di hati seorang pemilik restoran bernama Zaki. Hari itu berakhir dengan pelan. Dinda pulang membawa tubuh lelah, namun ada ketenangan di dalam batinnya. Ia tidak tahu bahwa Zaki diam-diam memperhatikannya hingga ia menghilang dari pandangan di ujung jalan. Perlahan dunia kecil itu mulai berubah seiring hadirnya seorang gadis yang menyamar dari kehidupan mewah menuju kesederhanaan yang tak pernah ia bayangkan. Hari berikutnya berjalan lebih berat dari sebelumnya. Kelelahan mulai menumpuk, dan tubuh Dinda belum sepenuhnya pulih dari kejatuhan. Namun ia tetap datang lebih pagi daripada para pelayan lain. Ia membersihkan meja, mengecek peralatan dapur, dan merapikan sudut-sudut restoran dengan telaten. Ketika pekerjaan dimulai, ia bergerak sedikit lebih lambat. Tidak terlalu tampak bagi pelanggan biasa, namun cukup terlihat oleh seseorang yang memperhatikannya dengan detail. Zaki yang sedang mengecek bahan makanan di dapur, memperhatikan bagaimana gerakan Dinda tampak menahan nyeri. Ia melihat bagaimana gadis itu sesekali memegang lengannya, meski berusaha menyembunyikannya. Ia juga memperhatikan bagaimana Dinda tetap tersenyum kecil kepada pelanggan, meski matanya terlihat menyimpan lelah yang dalam. Saat restoran mulai ramai, Zaki tiba-tiba mengambil alih beberapa tugas yang biasanya dikerjakan Dinda. Ia mengantar piring besar, membersihkan meja yang sulit dijangkau, dan membantu koki mengatur pesanan agar pelayan tidak terlalu kewalahan. Para pekerja lain terkejut, karena Zaki jarang turun langsung ke lantai pelayanan. Namun mereka tahu, ada alasan khusus yang membuatnya melakukannya hari itu.
Dinda memperhatikan semua itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersyukur karena beban kerjanya sedikit lebih ringan. Di sisi lain, ia merasa tidak enak karena pemilik restoran turun tangan seolah menggantikan posisinya. Namun Zaki tidak terlihat keberatan. Ia menampilkan ketenangan yang sama seperti biasa. Hanya saja, matanya sesekali menoleh kepada Dinda, memastikan gadis itu tidak memaksakan diri. Menjelang siang, keramaian semakin memuncak. Pelanggan datang silih berganti, dan meja hampir penuh seluruhnya. Dinda yang sedang mengantar pesanan lupa bahwa tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia mengangkat nampan sedikit terlalu tinggi, membuat pundaknya tertarik dan menimbulkan rasa nyeri yang tajam. Tubuhnya tersentak kecil. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Zaki. Ia mendekat menggantikan tugas Dinda dan mengambil alih tanpa sepatah kata pun. Meskipun tidak ada pernyataan langsung, tindakan itu terasa seperti bentuk perhatian yang dalam. Dinda berdiri sejenak di sudut ruangan. Ia menunduk, berusaha menahan campuran antara rasa terharu dan bingung. Tidak pernah ada pria yang memperhatikannya seperti itu, tanpa ingin balasan apapun. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai putri kaya raya yang selama ini hidup dalam dunia penuh topeng. Restoran akhirnya memasuki jam tenang di sore hari. Para pelayan beristirahat, termasuk Dinda yang duduk di bangku belakang. Tubuhnya masih terasa berat, namun hatinya terasa lembut. Zaki berjalan melewati area belakang untuk mengecek jadwal pengiriman barang. Dalam langkahnya yang pendek, ia sempat menoleh ke arah Dinda. Ada rasa khawatir yang ia simpan, namun ia berusaha mempertahankan sikap tegasnya. Dinda mengamati bagaimana pria itu bekerja tanpa henti, memikirkan banyak hal, dan tetap memperhatikan keadaan para pekerja. Ia melihat sosok pria yang bukan hanya pemilik restoran, tetapi juga pemimpin yang peduli. Dalam hati kecil yang mulai terbuka, Dinda merasakan sesuatu yang rumit. Sebuah perasaan hangat mulai tumbuh perlahan, lembut, dan tidak bisa ia tolak. Perasaan yang berasal dari perhatian diam-diam seorang pria yang mulai mengambil ruang dalam hidupnya. Dan tanpa mereka sadari, keduanya mulai terikat dalam benang halus yang akan membawa mereka menuju perjalanan yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan antara pemilik restoran dan pelayan baru. Hari-hari di restoran semakin sibuk. Dinda mulai memahami ritme kerja yang dulu terasa kacau baginya. Tubuhnya mulai terbiasa berdiri berjam-jam, membawa nampan berat, dan menghadapi pelanggan dengan berbagai sifat. Semakin lama ia merasa restoran menjadi bagian dari hidupnya. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang kekayaan keluarganya. Namun ada hal lain yang perlahan tumbuh bersamaan dengan rutinitas itu. Perasaannya pada Zaki. Rasa itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari perhatian-perhatian kecil, dari tatapan yang tidak disengaja. Dari sikap Zaki yang tegas, tetapi sangat memperhatikan, ketika seseorang berada di ambang menyerah, meski tidak pernah ada kata-kata lembut, sikap Zaki selalu terasa hangat. Dinda semakin sering memperhatikan pria itu diam-diam. Ia melihat bagaimana Zaki menjaga restoran, seolah menjaga rumahnya sendiri. Ia melihat bagaimana pria itu tidak pernah membiarkan pekerjanya kesulitan sendirian. Ia melihat bagaimana Zaki memikul kewajiban berat tanpa keluhan. Mengurus segalanya mulai dari kualitas makanan, hingga penyelesaian masalah pelanggan. Dalam hati kecilnya, Dinda mulai merasakan sebuah kekaguman yang mendalam. Sore itu restoran sedang tidak terlalu ramai. Dinda membantu merapikan meja-meja di sudut ruangan. Secara kebetulan, Zaki sedang memperbaiki lampu gantung yang sempat berkedip. Posisi mereka berdekatan, namun keduanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Namun tanpa mereka sadari, momen kecil itu meninggalkan kesan tersendiri. Ada keheningan di antara mereka. Sebuah keheningan yang bukan canggung, melainkan nyaman. Keheningan yang membuat hati Dinda terasa hangat, namun gugup pada saat yang sama. Ketika restoran tutup malam itu, Dinda berjalan pulang, dengan langkah lebih pelan daripada biasanya. Angin dingin menyapa wajahnya, namun pikirannya tetap hangat, dipenuhi perasaan yang baru tumbuh. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk kembali bekerja esok hari, bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi karena sosok pria yang diam-diam mulai mengisi hatinya. Ia tidak tahu bahwa Zaki pun merasakan hal serupa. Meskipun ia berusaha menjaga jarak sebagai pemilik restoran, pikirannya tetap kembali pada sosok gadis baru itu. Gadis yang penuh tekad, lembut, dan misterius. Benih cinta itu mulai tumbuh di hati keduanya. Meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Hari berikutnya, Dinda datang dengan semangat, namun tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Kelelahan beberapa hari sebelumnya mulai menumpuk. Matanya terlihat sedikit sembab, dan gerakannya lebih lambat dari biasanya. Meskipun begitu, ia tetap melakukan tugasnya dengan serius. Saat restoran mulai ramai, tekanan semakin terasa. Banyak pelanggan datang dalam waktu bersamaan. Semua pelayan bergerak cepat, dan suasana dapur menjadi sangat sibuk. Dinda berusaha menyesuaikan kecepatan mereka, tetapi tubuhnya mulai memberi tanda-tanda bahwa ia sedang mencapai batas. Napasnya menjadi berat,
Tangannya sedikit gemetar, bahunya terasa panas. Namun ia tetap melanjutkan tugasnya, merasa tidak ingin merepotkan siapapun, terutama Zaki. Zaki yang saat itu sedang mengatur alur pesanan mulai menyadari sesuatu. Ia melihat bagaimana Dinda menahan napas setiap kali mengangkat beban berat. Ia melihat bagaimana wajah gadis itu berusaha tetap tersenyum, padahal matanya tampak kelelahan. Naluri protektif dalam dirinya mulai muncul lebih kuat. Pada satu momen sibuk, Dinda mencoba membawa nampan berisi 4 piring besar. Pikirannya berusaha fokus, namun tubuhnya tidak lagi sinkron dengan kehendaknya. Ketika ia melangkah, pandangannya sedikit berkunang. Nampan miring, dan piring-piring itu hampir jatuh. Namun, sebelum semuanya hancur, sebuah tangan sigap menangkap bagian bawah nampan itu tangan Zaki. Gerakan cepat itu menghindarkan kekacauan besar. Dinda terhenti, terkejut, dan bingung. Zaki menatap wajahnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tidak ada kata-kata, namun perhatian dalam tatapan itu lebih kuat daripada 1000 ungkapan. Zaki kemudian mengambil alih beban di tangan Dinda. Ia membawa piring-piring itu ke meja pelanggan, meninggalkan Dinda yang berdiri membatu karena campuran rasa malu, syukur, dan sesuatu yang lebih dalam yang sulit ia kendalikan. Setelah itu Zaki kembali memperhatikan gerakan Dinda dari jauh. Ia tidak lagi membiarkan gadis itu menangani tugas-tugas berat. Ia bahkan meminta beberapa pelayan lain menggantikan posisi Dinda di area paling sibuk. Tanpa mengatakan apapun, ia melindungi gadis itu dari kejenuhan dan kelelahan yang bisa membuatnya jatuh. Dinda merasakan itu. Ia merasakan semua perhatian halus itu. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan keinginan untuk bersandar pada seseorang. Malam itu setelah selesai bekerja, Dinda duduk di kursi belakang restoran dan memijit pelipisnya. Tubuhnya benar-benar lelah, namun perhatiannya melayang pada sosok Zaki, pria yang tanpa kata-kata telah menjaga dirinya sepanjang hari. Ia menunduk mencengkeram dadanya yang terasa hangat dan berdebar. Ia tahu ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya mengagumi Zaki sebagai pemilik restoran dan sosok yang dihormati. Ia mulai menyukainya dengan perasaan yang lebih dalam dan jujur. Benih itu kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Hari itu, restoran sedang dalam suasana yang lebih tenang dari biasanya. Beberapa pelanggan reguler datang, namun tidak ada rombongan besar. Para pelayan dapat bekerja dengan lebih santai, dan suasana terasa sedikit lebih ringan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika seorang wanita cantik datang. Wanita itu berpakaian elegan, wangi parfumnya menyebar ke seluruh ruangan. Ia berjalan dengan percaya diri menuju Zaki, seolah sudah mengenalnya lama. Dinda yang sedang membersihkan meja memperhatikan momen itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana wanita itu tersenyum pada Zaki, bagaimana ia berdiri cukup dekat, dan bagaimana Zaki merespons dengan sikap sopan. Tidak ada yang istimewa dalam respons Zaki. Namun ekspresi datar pria itu justru membuat suasana terlihat lebih akrab untuk pertama kalinya. Dinda merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Rasa cemburu, naluri itu datang begitu cepat dan kuat, hingga ia sedikit terkejut. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk takut akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum ia miliki. Dinda mencoba mengalihkan perhatian dengan membersihkan meja lain. Namun matanya sesekali tetap melirik ke arah keduanya. Ia melihat bagaimana wanita itu berbicara panjang lebar sambil memegang lengan bajunya sendiri dengan gerakan anggun. Ia melihat bagaimana Zaki mendengarkan meski dengan ekspresi datar. Khasnya, ada rasa tidak nyaman yang mengendap di dalam dada Dinda ketika wanita itu pergi. Dinda menghela napas panjang tanpa menyadarinya. Namun, perasaan itu tidak hilang. Ia terus merasakan ketidaktenangan dan rasa takut yang samar terhadap sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sepanjang hari Dinda bekerja dengan lebih diam. Perhatiannya sering terpecah. Pikirannya terus kembali pada momen antara Zaki dan wanita misterius itu. Ia mulai mempertanyakan keberadaannya di restoran. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia pantas menyukai seseorang seperti Zaki? Seseorang yang berada di dunia berbeda darinya. Namun Zaki meski tidak menyadari secara langsung, beberapa kali menatap Dinda dengan kebingungan. Ia merasakan perubahan pada gadis itu. Gerakannya lebih pelan, tatapannya lebih muram, dan sikapnya lebih tertutup. Malam harinya ketika restoran tutup, Dinda berjalan pulang, tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya sedikit gemetar, karena campuran lelah dan perasaan yang tidak stabil. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Bukan karena Zaki marah atau kecewa padanya, tetapi karena ia baru menyadari betapa besar perasaan yang telah tumbuh di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta diam-diam, perlahan, dan tanpa bisa dicegah. Dan sekarang ia takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah menjadi miliknya. Hari itu restoran terasa berbeda. Udara tampak lebih tegang,
Meski tidak ada yang tahu penyebabnya, Dinda yang sedang membersihkan meja merasa gelisah sejak pagi, seolah ada hal buruk yang akan terjadi. Kegelisahan itu semakin kuat ketika seseorang tak dikenal memasuki restoran. Pria itu berpakaian rapi, dengan sikap yang menunjukkan ketidakterbatasan kekuasaan. Ia melihat sekeliling restoran dengan pandangan tinggi, lalu matanya berhenti pada sosok Dinda. Ekspresinya berubah menjadi terkejut, lalu kesal, seolah menemukan seseorang yang telah lama ia cari. Tanpa memperdulikan pelanggan lain, pria itu berjalan mendekat ke arah Dinda dan mulai menuntut penjelasan. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang menumpuk, seolah merasa direndahkan karena menemukan putri keluarga kaya raya bekerja sebagai pelayan di restoran kecil. Dinda menunduk merasa seluruh dunia seakan membungkus tubuhnya dalam rasa malu yang tidak dapat ia hindari. Seluruh pelanggan melihat. Para pelayan membeku, dan Zaki, yang menyadari suasana berubah drastis, segera keluar dari dapur. Ia melihat Dinda digiring oleh pria itu dengan sikap penuh otoritas. Pada saat itu, Zaki memahami bahwa gadis itu bukan sekadar pelayan biasa, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan, sesuatu yang tidak pernah ia curigai. Ketika pria tersebut terus memojokkan Dinda, Zaki melangkah maju. Ia berdiri di antara keduanya, sikapnya tegas namun tidak agresif, seolah menunjukkan bahwa Dinda adalah bagian dari tempat ini. Tanpa kata, ia melindungi gadis itu dari serangan emosi pria tersebut. Namun Dinda merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin Zaki mengetahui dirinya berasal dari keluarga kaya raya. Ia tidak ingin Zaki menganggap semua yang ia lakukan hanyalah permainan. Ia pernah hidup dalam dunia penuh topeng, dan untuk pertama kalinya, ia ingin seseorang mengenalnya sebagai manusia biasa. Namun kini semuanya terungkap. Pria itu akhirnya pergi setelah memastikan Dinda akan kembali ke rumah besar, tempat ia berasal. Seluruh restoran menjadi sunyi. Dinda berdiri terpaku dengan mata yang memanas. Ia merasa seluruh perjuangannya sia-sia. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Saat itu, Zaki hanya menatap Dinda dalam diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Namun sebuah jarak halus mulai terasa di antara mereka. Sebuah jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Dinda pulang dengan langkah berat dan hati hancur. Ia merasa dunia kecil yang ia cintai mulai menjauh darinya. Sejak hari identitasnya terungkap, Dinda tidak kembali ke restoran. Ia berada di rumah megah keluarganya, duduk di kamar yang penuh perabot mahal, namun terasa kosong. Hari-hari berlalu dengan perlahan dan menyakitkan. Ia merasa kehilangan tempat yang lebih berarti dari semua kekayaan yang ia miliki. Ia merindukan kesederhanaan restoran, aroma masakan, suara gelas beradu, dan hiruk-pikuk pelanggan. Namun yang paling ia rindukan adalah sosok Zaki. Sosok yang selalu diam namun penuh perhatian. Sosok yang membuat hatinya tenang, meski tanpa kata-kata. Dinda sering duduk di dekat jendela, melihat keluar sambil membayangkan bagaimana keadaan restoran tanpa dirinya. Ia bertanya-tanya apakah Zaki memperhatikannya, apakah Zaki kecewa, atau apakah Zaki sudah melupakannya. Di sisi lain, restoran memang terasa berbeda tanpa kehadiran Dinda. Para pelayan merasakannya. Pelanggan merasakannya, dan yang paling merasakannya adalah Zaki. Zaki bekerja lebih sibuk dari sebelumnya, seolah berusaha menutupi ketidakhadiran seseorang yang tidak seharusnya ia pikirkan. Namun setiap kali ia melewati meja sudut tempat Dinda sering membersihkan kaca jendela, dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tetapi kenangan tentang gadis itu selalu muncul tanpa permisi. Pada malam-malam tertentu, Zaki duduk sendirian di ruang belakang restoran, sambil memperhatikan buku catatan pekerja. Nama Dinda masih tertulis di dalam daftar pelayan sementara. Ia tidak menghapusnya. Setiap kali membaca nama itu, ia merasakan campuran perasaan aneh, kehilangan, rindu, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Meski Zaki tidak pernah mengakui perasaannya, ia tahu bahwa ketidakhadiran Dinda membuat restoran terasa kosong. Tidak ada lagi tatapan penuh tekad setiap pagi. Tidak ada lagi langkah hati-hati yang membawa nampan berat. Tidak ada lagi sosok lembut yang membuat hari-harinya terasa lebih ringan, bulan berganti hari. Dan diam-diam keduanya merindukan satu sama lain. Rindu yang tidak pernah mereka ucapkan. Rindu yang mengejutkan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Dinda tidak bisa lagi menahan keinginan untuk melihat restoran itu lagi. Meskipun hanya dari kejauhan, pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di daun-daun kecil di pinggir jalan. Dinda mengenakan pakaian sederhana dan pergi diam-diam dari rumah, tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan. Ia hanya ingin melihat restoran yang selalu memenuhi pikirannya sejak ia pergi. Saat ia tiba di depan restoran, ia mendapati Zaki sedang menyapu halaman depan. Pria itu tampak sedikit lebih kurus, seolah bekerja terlalu keras. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya, memperlihatkan kelelahan yang selama ini tersimpan. Dinda berdiri beberapa meter dari sana, terpaku.
Hatinya berdebar kuat. Ia melihat sosok yang selama ini ia rindukan. Sosok yang membuat hari-harinya berarti, sosok yang diam-diam mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Zaki kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Dinda berdiri di antara sinar matahari pagi. Waktu terasa berhenti sejenak. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Tidak ada pergerakan yang berlebihan. Mereka hanya saling menatap tatapan yang penuh dengan kerinduan, kebingungan, dan rasa yang selama ini tidak pernah diakui. Dalam tatapan itu, keduanya menyadari sesuatu. Mereka saling merindukan. Dinda melangkah perlahan masuk ke restoran, dan Zaki membiarkan pintu tetap terbuka. Di dalam restoran yang sunyi, mereka berdiri berhadapan. Keheningan itu terasa hangat, seolah seluruh dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Zaki akhirnya melangkah mendekat. Ia menatap Dinda bukan sebagai pemilik restoran yang melihat pelayannya, tetapi sebagai seorang pria yang melihat wanita yang telah mengisi kekosongan hatinya. Dinda pun menatapnya dengan perasaan yang tidak lagi ia sembunyikan. Rasa takutnya perlahan memudar. Ia menyadari bahwa Zaki tidak peduli apakah ia kaya atau miskin. Yang Zaki lihat adalah dirinya yang bekerja keras di restoran, dirinya yang jatuh namun bangkit, dirinya yang tulus. Dinda merasa dadanya menghangat ketika Zaki berdiri cukup dekat. Meski tidak ada kata cinta yang terucap, perasaan itu memenuhi ruangan perasaan yang jelas, kuat, dan tidak perlu dijelaskan. Di saat itu mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi ke depan, mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Cinta yang datang tanpa rencana, cinta yang tumbuh dari kesederhanaan dan ketulusan. Cinta yang tidak disengaja, namun sangat nyata. Dan di restoran kecil itu, di balik aroma makanan dan suara alat dapur yang mulai bekerja, cinta mereka akhirnya menemukan tempatnya.